kita Pak dalam bagian ini. Jadi apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani supaya anggota jemaatnya, supaya umat yang digembalakan tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, dalam Efesus pasal 4 barangkali baik juga kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya senang untuk melihat tentang tanggung jawab seorang pemimpin rohani dalam pasal 4 ya. Firman Tuhan bilang begini, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi. Jadi ada orang-orang yang disiapkan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya tidak langsungkan teks itu, tapi menarik bahwa para pemimpin memang benar-benar para penjaga, para pengontrol, para pembangun jemaat untuk hidup dalam kesatuan iman, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi sebenarnya merekalah yang diberi tanggung jawab Tuhan untuk merumuskan, kalau saya boleh katakan, pengajaran-pengajaran yang sehat, yang murni, supaya diberikan kepada jemaat. Memang inilah dilemanya banyak jemaat yang saya kira kepengen datang ke gereja hanya sesekali, menikmati hari Minggu saja. Padahal sebenarnya kehidupan bergereja adalah bukan sekedar memberi yang enak, tetapi bagaimana menumbuhkan menjadi tumbuhan yang sehat melalui pengajaran yang benar, melalui pikiran-pikiran yang sehat yang berangkat dari firman Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab para pemimpin gereja, para pemimpin komunitas Kristen. Ya, celakanya memang dewasa ini kita melihat banyak orang yang menganggap gereja sebagai restoran, Pak. Jadi menumbuhkan itu memang agak sulit. Betul. Dan jemaat sudah merasa, cukuplah saya datang hari Minggu, cukuplah saya dikuatkan. Tapi orang lupa bahwa setiap hari orang Kristen berperang secara tidak langsung dalam dunia ide, dunia praktis. Contoh sederhana, misalkan, Pak, saya ini mau melamar pekerjaan. Teman-teman memberikan uang terima kasih sebelum diterima. Bagaimana saya? Itu hal sederhana. Tapi kita membutuhkan dasar yang benar. Jadi seluruh hidup kita, kalau kita sadari, kita membutuhkan masukan-masukan untuk kita nanti mengambil keputusan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sangat naif kalau banyak orang Kristen cukup merasa berjumpa Yesus di hari Minggu. Itu menghina Yesus itu ya. Padahal Yesus bisa dijumpai setiap saat, kita bisa bergaul dan mendengar firman-Nya. Jadi saya kira para pemimpin harus siap mengemas, mengkontekstualisasikan pengajaran supaya mereka gampang makan, tetapi jemaat juga sadar betul bahwa hidup ini adalah pertempuran, ide, kenyataan sehari-hari yang butuh firman Tuhan sehat. Terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan persoalan ini. Baik para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang sekali di akhir dari dialog kami dengan Pak Joko, saya ingin menegaskan seperti pernyataan Yesus di Matius pasal 25 bahwa menjelang kedatangan Tuhan, di akhir zaman akan makin banyak muncul nabi-nabi palsu. Tentu produknya apa? Memalsukan, menyelewengkan, menyesatkan firman Tuhan, itu yang disebut sebagai bidat dan heresi. Saya kira itu adalah produk iblis yang sejak semula ingin mencoba untuk mengacaukan kebenaran. Itu artinya bahwa saudara tidak boleh hidup sekedar hidup yang tanpa mempunyai kesadaran untuk waspada. Hidup kita adalah sebuah perjalanan kewaspadaan atas berbagai racun-racun kesesatan. Dan saudara dipanggil untuk terus konsisten mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan dijelaskan oleh para hamba Tuhan. Jangan cukup hanya tahu sedikit, tetapi kehidupan kita seharusnya terus diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak diombang-ambingkan dan jatuh terperosok dalam kesesatan. Terima kasih banyak Pak Mika untuk kesempatan bincang-bincang ini. Terima kasih. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada intinya kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab, menggumulinya, semakin mencintainya setiap hari, sehingga kita betul-betul punya landasan yang kuat untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman. Pemirsa sekalian, saya percaya kita diberkati dengan pembicaraan tadi. Mari kita menjadi orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman, sehingga kita bisa menimbang mana yang benar, mana yang sesat.
Dan caranya adalah setiap hari kita harus belajar kebenaran yang asli ini. Di Amerika Serikat ada sekelompok orang yang tugasnya adalah meneliti mana uang dolar palsu dan mana dolar asli. Mereka menjadi tim pemberantasan uang dolar palsu. Satu kali seorang wartawan tanya kepada anggota tim, berarti Anda harus memeriksa begitu banyak uang-uang palsu yang beredar di mana-mana. Orang itu tersenyum dan berkata, tidak, kami hanya pelajari dolar yang asli. Kami lihat, kami raba, kami pegang, kami terawang, kami gunakan. Pokoknya karena kami sangat tahu mana yang asli. Dalam waktu yang sangat singkat, kami sudah bisa membedakan dari mana yang palsu. Untuk mengetahui mana yang benar dan salah, ajaran yang lurus dan ajaran yang bengkok, tidak perlu saudara mempelajari seluruh ajaran-ajaran sesat yang ada. Karena menurut survei di Amerika Serikat katanya sekarang ini sudah lebih dari 1.800 macam lebih ajaran sesat yang beredar di Amerika Serikat. Nah, kalau setiap minggu kita pelajari satu, maka kita akan jadi sesat setelah minggu ke 1.800, saudara. Tapi yang paling penting, pelajari yang aslinya, firman Tuhan. Dan kalau kita sungguh mengandalkan firman Tuhan, sola scriptura, Alkitab sebagai patokan tertinggi, norma terpenting dalam kehidupan kita, kita akan berjalan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami hikmat, urapan Roh Kudus, dan biarlah kami terus menggali firman, sehingga kami tahu mana ajaran yang benar dan sesat, dan kami hidup selalu berjalan di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Biar kami selalu cinta kepada Yesus, firman yang hidup, dan cinta kepada Alkitab, firman yang tertulis. Sehingga pada akhir zaman kami tidak perlu disesatkan, tetapi kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu atas para pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, sampailah kita pada penghujung acara ini. Di layar kaca ada nomor telepon, saudara bisa hubungi para konselor kami, akan siap membantu Anda apapun pergumulan atau pertanyaan yang saudara mau ajukan. Saudara juga bisa mengakses website yang ada, karena saudara bisa diberkati melalui renungan harian, bisa diberkati melalui khotbah secara audio, dan bermacam